Yo 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 yo, what's up guys, welcome to CR channel, kembali lagi di YouTuber Karet. Nah, jadi kali ini kontennya sedikit berbeda cuy, dengan apalagi tuh. Oke, jadi kali ini kontennya kita sedikit berbeda, dan biasanya itu kan kita ngupload tentang motovlog gitu kan, atau jalan-jalan ya, tentang jalan-jalan. Dan sekarang saya mau bahas tentang beda dikit sih. Banyak yang bilang kan, apakah jadi YouTuber itu susah? Apalagi sih? Ya, banyak yang bilang kan jadi YouTuber itu susah dan harus pakai modal inilah, pakai modal itulah. So, bagi kalian yang belum tahu caranya jadi seorang YouTuber pemula ya, dan di sini juga saya belum terkenal amat sih. Baru di daerah Ciputra ya cuy ya terkenalnya. Dan oke, jadi di sini saya sedikit sharing-sharing bagaimana saya menjalani kan YouTube ini. Oke, jadi saya sedikit sharing di sini untuk berbagi pengalaman bagaimana saya menjadi seorang konten kreator dengan bermodalkan apa ya, handphone gitu kan. Aduh, itu yang jualan Oke, jadi pada intinya kalian tonton aja video ini sampai habis guys, dan jangan lupa klik tombol subscribe di bawah ini. Ini yang di atas kita ya. Di bawah ini guys, klik tombol subscribe di bawah ini dan share ke teman-teman kalian semua agar bisa bermanfaat, menghibur untuk kalian semua. Oke guys. Nah, jadi hal yang paling utama untuk menjadi seorang konten kreator itu, jika kalian yang tidak punya modal nih ya guys, kalian bisa menggunakan handphone. Siapa sih zaman kaum milenial gitu kan yang tidak mempunyai handphone, smartphone, gadget tidak perlu yang mahal-mahal amat sih. Yang penting bisa untuk kamera atau record kalian selama aktivitas di luar itu. Nah, jadi yang paling utama itu handphone. Yang kedua itu kalian jika ingin memiliki YouTube, kalian yang pasti harus mempunyai Gmail YouTube. Dan kalian itu harus menyiapkan Gmail YouTube, dan yang pasti sih koneksi internet juga, kalian harus lancar koneksi internetnya. Dan ya, jika kalian sudah misalkan sudah merecord rekaman kalian udah siap untuk mengupload. Sebelum mengupload, saya saranin untuk mengeditnya dulu. Nah, untuk cara ngeditnya kalian bisa searching di YouTube lain, dan banyak juga sih aplikasi-aplikasi di Android atau di Apple untuk mengupload atau mengedit video agar bisa lebih menarik lagi, dan kalian bisa cari aja sendiri ya guys ya. Oke, tapi sekarang ini intinya saya mau sedikit sharing motovlog. Konten motovlog itu apa sih diperlukan, apa sih yang harus disiapin gitu sebelum memulai acara video ini. Oke, yang pertama sih helm. Kalau ada di belakang guys, saya ambil dulu aja gitu ya. Nah, oke guys, jadi ini helm yang saya gunakan untuk konten vlog di jalan. Ini adalah helm Smile. Ini helm Smile tipe lama ya guys ya. Ini helm Smile tipe lama karena logo helm Smile yang sekarang itu bukan seperti ini, dan seperti ini seharusnya logo yang sekarang ya. Ini termasuk helm Smile yang lama, tapi ya ringan sih cuy. Kalau misalkan untuk kalian yang ingin menjadi konten motovlog, ini juga sedikit recommended. Gak sedikit sih, ini emang recommend gitu untuk helm-helm kalian ingin membuat konten motovlog. Cuman minusnya ini di bagian depan mulut, lancip cuy. Jadi kalau misalkan kalian yang memiliki action cam atau ya yang semacam-macam kamera, pasti kalian masangnya itu di depan. Cuman bagi helm Smile ini agak susah cuy, makanya dilem. Untuk helm saya ini dilem, dan oke, harganya sih kurang lebih ada di harga 500.000 cuy ya, cukup terjangkau. Dan maaf nih tragedi di Bojongkoneng cuy, harusnya kan seperti ini ya. Ini diganti karena udah hilang. Ini bobot helmnya ringan dan pasti cocok sih bagi kalian yang ingin menjadi konten motovlog menggunakan helm Smile ini. Oke, jadi barang selanjutnya saya di sini menggunakan tongsis bekas cuy. Tongsis bekas ini bisa dimanfaatkan ya, daripada ya kan intinya di sini membuat video dengan low budget gitu atau tanpa modal. Di sini saya menggunakan bekas tongsis dimodifikasi dengan mounting khusus helm, dan saya pasang di bagian depan helm ini guys, di bagian mounting. Jadi kalian tinggal pasang aja kayak gini cuy. Nah,
Jadi kayak gini, kalian tinggal simpen, pasang handphonenya di sini. Dan nah, kenapa saya disebut YouTuber karet cuy? Karena gini, bobot helm saya kan ya ringan, tapi bobot handphone saya itu berat. Jadi otomatis kalau misalkan disimpan di sini tanpa diikat dengan karet, handphone itu bakal jatuh cuy. Jadi di sini saya menggunakan tongsis bekas dan karet diikat ke bagian belakang agar handphone tidak jatuh cuy. Oke, jadi pemasangan seperti ini. Jadi ini udah 3 barang ya cuy ya. Kalau helm ini adalah barang pokoknya atau yang utamanya, jadi tidak termasuk untuk modal bagian menjadi seorang YouTuber ya cuy ya. Ini juga saya mengambil dari barang bekas. Dan untuk suara jernih cuy, untuk suara jernih di jalan saya pakai barang yang murah aja. Clip on ini di harga kurang lebih 5.000 atau enggak sampai 8.000-an aja, cukup terjangkau ya cuy ya. Jadi dengan harga yang segini atau harga yang 8.000-an 5.000-an, suaranya cukup jernih dan cukup puas sih cuy untuk konten motovlog. Oke, paling segitu aja cuy. Di sini saya yang pertama menggunakan helm yang bobotnya ringan, dan lebih baik sih saran menggunakan action cam di bagian atas atau di bagian mana ya, itu bagi kalian yang mempunyai modal gitu. Jadi di sini saya menggunakan yang seadanya aja dan bisa bermanfaat cuy. Terus menggunakan mounting bekas dan bekas tongsis bekas, lalu menggunakan clip on. Clip on juga harganya terjangkau cuy ya. Kalau ini pasti sih harus beli mau nggak mau, kalau nggak cuman masang handphone doang di helm pasti bakal suara angin cuy. Ya, paling seperti itu. Dan ya, pada intinya cuy, kalian semua bisa membuat konten videonya masing-masing dengan idenya masing-masing cuy. Jadi nggak ada kata nggak bisa untuk membuat video. Sekarang kan sudah zamannya teknologi cuy. Kenapa kita sebagai kaum milenial tidak memanfaatkan teknologi yang sudah dikembangkan oleh zaman sekarang gitu. Nah, jadi sebenarnya saya membuat konten motovlog ini adalah memanfaatkan dimana saya kan selalu berjualan keluar COD kesana kesini gitu. Nah, selama di perjalanan kenapa sih saya berpikir tidak memanfaatkan waktu untuk membuat video dan bermanfaat bagi semua orang cuy. Jadi di sini saya berpikir 2 kali, berpikir ulang, ternyata benar juga ya, di perjalanan itu kurang lebih kan suka menghabiskan waktu kurang lebih 30 menit, 20 menit. Sayang kan waktu itu berharga cuy. Makanya zaman sekolah disebut waktu itu adalah uang atau waktu itu adalah peluang cuy. Jadi di sini saya tidak mau menyia-nyiakan waktu karena waktu itu sangat berharga cuy. Meskipun di perjalanan saya mencoba untuk mencari ide agar waktu itu bisa bermanfaat untuk diri saya sendiri dan untuk orang lain gitu cuy. Jadi daripada di perjalanan cuman bawa motor gitu kan sia-sia ngelamun sendiri ya, ada sepi cuy. Jadi lebih baik membuat konten video bisa bermanfaat untuk semua orang, bisa menghibur untuk semua orang, dan mengisi waktu luang di perjalanan cuy. Oke, paling sekian aja video dari saya. See you next video, dan klik tombol subscribe di bawah ini dan share ke teman-teman kalian semua. Semoga bermanfaat dan menghibur untuk kalian semua. Oke cuy, sampai jumpa di CR channel selanjutnya. See you next video and peace.